Baik ya, hari ini banyak yang sedang gelisah. Di bulan Ramadan ini banyak yang sedang merasa serba salah. Banyak yang merasa masih diuber-uber ya, sama yang namanya DC aplikasi pinjol. Hari ini banyak yang sedang panik mencari dana talangan setelah mendapatkan pesan-pesan WA dari penagihan DC pinjol yang katanya mau mendatangkan debt collector lapangan. Dan hari ini banyak pula yang sudah berputus asa, udah nggak sanggup lagi buat ngebayar semua hutang-hutang pinjol. Banyak yang udah mengeluh, bang, aku hari ini gaji aku sudah terus-terusan habis-habisan bang, karena terus membayar biaya perpanjangan ini itu segala macem bang. Bang, aku udah di PHK bang, aku udah nggak kerja lagi, udah nggak punya penghasilan lagi, lantas aku mau galbay bang. Lalu hari ini banyak yang bertanya-tanya, apa sih resikonya ketika kalian nekat gagal bayar aplikasi pinjol? Loh, pinjol itu yang mana bang? Pinjol itu cuma ada dua ya. Pinjol legal OJK. Kalau mereka nggak legal berarti mereka itu ilegal. Lantas hari ini bang banyak yang mengatakan ada pinjol semi legal. Gua nggak pernah mengeluarkan statement itu. Ya, kita udah ngebangun channel ini udah hampir 5 tahun ya kan. Pinjol itu cuma ada dua. Kalau nggak legal ya berarti ilegal. Lantas ada yang mengatakan semi legal. Gua nggak tahu kayak kalau tentang masalah itu. Pinjol itu cuma ada dua. Nah, itu dulu yang mau kita kasih tahu kepada kalian. Nah, hari ini apa sih resikonya? Kita pengen ngebahas dulu tentang yang ilegal. Bagaimana bang kalau seandainya kita gagal bayar di pinjol ilegal? Apa sih bang resikonya ketika kita tidak mampu lagi membayar hutang di aplikasi pinjol ilegal ini? Yang pertama yang akan kalian pertaruhkan ketika kalian berurusan dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal itu adalah nama baik kalian. Nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun akhirnya hancur lebur seperti bubur karena sudah dipermalukan, difitnah dan dicaci maki oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, itulah taruhan pertama ketika kalian nekat untuk tidak membayar di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Apakah itu berbahaya? Kalau menurut gua tidak. Seharusnya untuk teman-teman yang sudah disebar data itu bersyukur karena fix secara otomatis hutang aplikasi pinjol ilegal itu dinyatakan lunas dan tidak usah dibayar lagi. Itu langsung perintah dari Menko Polhukam RI dan kita sependapat tentang hal itu. Lantas apa lagi bang konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita berhubungan dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal ini? Tidak ada selain itu, karena aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki debt collector lapangan. Hari ini banyak yang takut ya kan dan bertanya-tanya, aplikasi A sampai Z ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak? Itu bukan urusan kita, urusan kalian hari ini hanya bagaimana caranya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Udah lanjut deh bang, apalagi konsekuensi yang akan kita terima ketika kita berhubungan dengan aplikasi pinjol ilegal. Dan yang terakhir, mereka akan mengganggu semua kontak-kontak yang ada di handphone kita. Loh bang, mereka itu kok bisa tahu sih kontak-kontak yang ada di handphone aku kok bisa diketahui sama mereka? Ya iya, karena memang dari awal kalian sudah mengizinkan mereka mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Misalnya kontak, foto, video, file, dokumen, ini itu segala macam. Ya log panggilan, pesan, mereka udah ambil, mereka udah bisa tahu kalian itu berhubungan dengan siapa aja. Mereka itu udah bisa tahu ya kontak-kontak yang kalian anggap penting di handphone kalian. Misalnya atasan, kalian buat situ direktur atau mungkin manajer atau supervisor ini segala macam. Atau mungkin orang tua, mama, papa, kakak, adik ini segala macam. Mereka bisa cek kontak kalian. Nah, apalagi konsekuensi yang akan kita terima ketika kita berhubungan dengan aplikasi pinjol ilegal? Tidak ada. Hanya 3 hal tersebut. Jadi kalau kalian bisa melewati satu persatu, maka hutang di aplikasi pinjol ilegal ini sudah tidak lagi menjadi beban. Ya, selesai ya untuk di aplikasi pinjol ilegal. Nah, sekarang kita pengen ngebahas tentang pinjol legal OJK. Ini memang sedikit menyeramkan. Menyeramkan gimana bang? Katanya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini akan membawa debitur yang belum mampu melakukan pembayaran ke jalur hukum. Bisa nggak sih? Jawabannya bisa.
Loh, abang tahu dari mana? Dari AFPI yang merilis berita ini. Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Itu ibu kandung dari semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Apa sih bang yang membuat mereka ini bisa terpenjara atau mungkin dituntut ke jalur hukum? Karena mereka membuat semua data-data pribadinya itu dengan palsu. Palsu yang gimana bang? Ya mereka itu mungkin mereka membuat data-data KTP-nya dengan palsu. Misalnya namanya sebenarnya Andi, berubah menjadi yang namanya Heri. Ya jelas itu kan sudah pemalsuan data. Hanya di titik itu saja yang dituntut ke jalur hukum itu pemalsuan datanya, bukan karena kalian itu tidak mampu membayar hutang di aplikasi pinjol. Itu yang pertama. Dan apakah aplikasi pinjol legal OJK hari ini sudah pernah menuntut debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu ke jalur hukum? Jawabannya tidak. Jadi hari ini yang sudah ditakut-takuti katanya mau dilaporkan kepada pihak polisi, jangan takut. Hutang pinjol itu tidak diselesaikan di kantor polisi. Kalau memang mereka mau menuntut kalian ke jalur hukum, mereka akan tuntut kalian ke pengadilan negeri. Nah, itu yang pertama. Lalu apalagi bang konsekuensinya ketika kami belum mampu atau mungkin kami niat mau gagal bayar? Gua nggak pernah ya nganjurin kalian itu untuk tidak membayar aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Nah, kalau untuk yang selanjutnya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di pinjol legal OJK itu. Yang kedua, kita akan masuk ke Slick OJK. Kemarin-kemarin namanya itu B-checking ya kan. Dan di hari ini namanya sudah menjadi Slick OJK. Jadi ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran maka kalian akan masuk ke Slick OJK. Bang sebenarnya kapan sih bang Slick OJK itu masuk dan kita menjadi salah satu orang yang mungkin punya rapor jelek ya, laporan jelek. Nah Slick OJK itu ketika kalian berhasil menggunakan aplikasi tersebut, maka secara otomatis pula nama kalian akan langsung masuk otomatis ke Slick OJK. Itu langsung pengalaman pribadi gue ya ketika kita menggunakan paylater dari Akulaku. Payletternya bukan pinjamannya ya, payletternya itu langsung terkoneksi, itu langsung ketahuan. Nah, lanjut apalagi bang setelah tadi kita tidak akan dituntut jalur hukum dan yang kedua kita akan kena Slick OJK. Lantas banyak yang bertanya-tanya kapan sih ya Slick OJK ini bisa pulih kembali? 2 tahun setelah kalian melakukan pembayaran. Lantas banyak yang bertanya-tanya apakah nanti ketika kita tidak bayar apakah setelah 2 tahun secara otomatis akan lunas? Jawabannya tidak, itu sudah kita pertanyakan langsung dengan pihak OJK. Lantas resiko yang ketiga ketika kalian berurusan dan belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjol legal OJK adalah debt collector lapangan. Bang ini yang paling menakutkan bang. Kami takut bang kalau seandainya debt collector lapangan ini datang dengan teriak-teriak. Bayar utang lo, bayar utang lo, bayar utang lo. Nggak boleh seperti itu. Penagihan atau DC, file collection, debt collector itu tidak boleh menjatuhkan harkat martabat si peminjam. Walaupun kalian itu belum mampu melakukan pembayaran. Bang kami banyak melihat di video-video yang hari ini banyak beredar di beberapa media sosial itu. Banyak DC-DC pinjolnya itu melakukan tindakan kasar bang. Premanisme, mengintimidasi, mencaci maki. Rekam semua tindakan DC yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Dan segera laporkan kepada pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian. Apalagi khususnya untuk Polda Metro Jaya ya, Kapolda udah perintahkan instruksikan seluruh jajaran Polsek Polres untuk menerima cepat semua laporan masyarakat terkait tentang file collection atau debt collector lapangan yang bergaya premanisme. Nah apalagi bang yang hari ini akan kami terima resiko ketika kami tidak mampu membayar di aplikasi pinjol legal OJK? Tidak ada, hanya 3 hal tersebut. Dan ketiga hal ini sudah tidak lagi menjadi penting ketika kalian sudah berpikir semua yang penting-penting. Hari ini masih banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, dan C ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak. Ingat ya seperti yang gue bilang tadi itu bukan urusan kita. Nah kalau seandainya memang mereka mau datang pintu rumah kita terbuka lebar. Mereka yang bertugas hari ini sebagai DC pinjol itu adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Apalagi ini di bulan Ramadan ya kan. Jadi mereka silahkan saja datang. Jangan panik. Dan kalian punya hak ketika DC pinjol ini melakukan penagihan ke rumah kalian. Apa hak kami bang? Kalian boleh mempertanyakan ID card pekerjaan mereka.
dan harus sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP-nya. Jadi kalau di ID card pekerjaannya namanya Samsul, di KTP-nya juga harus namanya Samsul. Nggak boleh di KTP-nya Samsul, di ID card pekerjaannya namanya Panjul. Ya nggak boleh ya. Kalau Samsul ya tetap aja Samsul, jangan berubah jadi Panjul. Nggak boleh seperti itu. Jadi video ini mudah-mudahan mampulah ya untuk menenangkan pikiran kawan-kawan. Masalah slik OJK udah kita bahas, masalah tuntutan hukum sudah kita bahas, masalah penyebaran data. Ya banyak ya yang bertanya ya, apakah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu akan melakukan penyebaran data, Bang? Ada hari ini dari teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman disebar data sama yang namanya aplikasi pinjol legal OJK. Dan apakah mereka boleh melakukan hal tersebut? Jawabannya tidak. Semua aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data. Kalau seandainya hal itu nanti terjadi kepada kalian ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran, segera laporkan. Laporkan kemana, Bang? Kepada pihak OJK. Bagaimana caranya, Bang? Nih nomor kontak WhatsApp OJK. Kalian bisa langsung catat saja nomor kontak ini. Dan kapan kami bisa melaporkan kejadian ini? Pada hari dan jam-jam kerja. Jangan chatting kepada pihak OJK itu di tengah malam. Nanti nggak ada yang balas. Jadi kalau kalian mau melaporkan semua tindakan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK atau yang ilegal ini, ketika kalian sudah merasa terganggu, segera laporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Kalian bisa ikuti saja petunjuknya. Yang penting kalian chatting saja dulu nomor kontak WhatsApp OJK tersebut. Oke ya, jadi udah aman ya. Jangan lagi gerusak-gerusuk, tenang dulu, ikuti semua petunjuk dari video-video yang udah kita share. Yang masih merasa ini tidak penting, silahkan tinggalkan saja channel ini. Jangan lagi membuang-buang waktu, jangan lagi membuang paket internet apabila memang video ini tidak bermanfaat untuk kalian ya. Silahkan saja. Dan hari ini untuk teman-teman yang masih gerusak-gerusuk pengen ketemu jawaban secara instan, tinggalkan saja channel ini. Tidak bisa diselesaikan secara instan. Hutang kalian itu ada 5, 3, 7, 10 sampai dengan 20 aplikasi ya kan. Jadi harus diselesaikan satu persatu terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.